Bab keenam. Apa ini? Tubuhku membungkuk, tanganku terulur untuk mengambil benda tersebut. Dua bola mataku membulat saat melihat benda itu. Ini kan kondem? Kenapa Mas Arman menyimpannya? Aku membatin dengan perasaan tidak karuan. Selama ini kami berhubungan badan tidak pernah sekalipun memakai pengaman seperti yang ada di tanganku saat ini. Lalu Mas Arman memakainya dengan siapa? Dadaku yang bergemuruh menyeret langkah kakiku tanpa sadar ke arah pintu. Tetapi sebuah perasaan menahanku untuk bertanya langsung pada sang pemilik barang. Jika aku bertanya langsung pada Mas Arman tentang kondom ini, apakah dia akan berkata jujur padaku? Sepersekian detik aku menimbang, memikirkan langkah yang tepat yang harus kupilih, agar aku bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putriku Olivia. Apakah ada hubungannya dengan benda haram ini? Suara derap langkah kaki terdengar memasuki indera pendengaranku. Tanda-tanda jika ada pergerakan. Suara televisi yang sejak tadi terdengar memenuhi ruangan, mendadak menghilang. Mas Arman sudah mematikannya. Cepat kusembunyikan alat kontrasepsi itu di tempat yang aman. Sebelum Mas Arman melihatnya, kurebahkan tubuhku di atas pembaringan. Menutupi dengan selimut. Meringkuk memeluk guling. Agar Mas Arman tidak curiga jika aku hanya sedang pura-pura tidur. Padahal benakku sedang mengembara jauh mencari ide untuk membuktikan semua dugaanku. Cukup lama, hanya detik jam dinding yang menggantung pada dinding kamar yang terdengar. Suara derap langkah kaki itu menghilang, begitu juga dengan Mas Arman yang tidak kunjung datang. Batinku bergejolak hebat. Biasanya jika aku sudah berpamitan pada Mas Arman akan tidur, maka aku langsung tidur dan tidak pernah mikirkan kapan lelaki itu akan menyusulku ke pembaringan. Saat subuh bangun, aku sudah melihatnya tidur di sampingku dan aku berpikir Mas Arman sudah menemaniku tidur semalaman. Tetapi kini semua pikiran itu berubah. Dipenuhi dengan tanya dan prasangka buruk. Apakah jangan-jangan setiap aku pergi tidur duluan Mas Arman tidak langsung menyusulku dan mampir dulu ke kamar putriku? Cepat aku bangkit dari pembaringan. Kuambil ponsel untuk merekam, jika saja ada hal-hal yang harus digunakan sebagai bukti. Kalau saja dugaanku benar. Langkahku mengendap-endap. Ponsel yang aku sembunyikan di belakang punggung sudah siap dengan video yang menyala. Siap merekam kebiadaban suamiku di kamar anakku. Televisi telah mati. Mas Arman tidak ada di ruangan itu. Ruangan yang letaknya bersebelahan dengan kamar Olivia. Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Lampu dapur juga tinggal temaram. Tapi lampu kamar Olive. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku ingat betul sebelum aku pergi meninggalkan kamar putriku. Lampu kamar itu masih menyala. Tapi kenapa sekarang mati? Perasaanku semakin tidak karuan. Takut, cemas bercampur menjadi satu. Ingin aku tumpahkan dengan tangisan dan kemarahan atas keadaan ini. Cukup lama aku menempelkan telingaku pada daun pintu kamar. Kupasang indera pendengaranku setajam mungkin. Barangkali ada suara desahan menjijikan dari dalam sana. Tetapi hening. Aku tidak mendengar apapun. Ras, kamu ngapain? Aku tersentak saat tiba-tiba Mas Arman sudah berdiri di belakang punggungku. Refleks aku pun berdiri, membalikan tubuhku ke arah belakang. Mas Arman, ucapku terbata. Keringat dingin perlahan menjalar ke seluruh tubuhku. Mas Arman menatapku aneh. Dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sorot mata itu semakin intens saat melihat benda yang ada di dalam genggamanku. Kenapa, Ras? Kenapa kamu menguping di kamar Olive? Memangnya ada apa di dalam kamar Olive? Terus handphone di tangan kamu itu untuk apa? Dua alis Mas Arman terangkat. Tatapannya melukiskan rasa penasaran. Kuusap tengkuk leher. Kegugupan menguasaiku. Aku, aku hanya ingin memastikan Olivia sudah tidur saja, Mas. Jawabku mengulas senyuman paksa pada wajah yang terasa kaku. Mas Arman diam. Tidak menunjukkan ekspresi apapun pada wajahnya atas jawaban yang aku berikan. Apakah dia tidak percaya? Soalnya takut dia belum baikan. Jelasku lagi. Senyuman paksa masih terukir dari bibirku. Menyakinkan Mas Arman. Tadinya aku mau buka pintu kamar Olive, tapi takut mengganggu. Imbuhku. Kali ini Mas Arman hanya mengangguk dengan wajah tenang. Tidak sepenasaran saat menemukan aku di depan kamar Olive. Terus kenapa bawa handphone? Bukannya tadi kamu pamit tidur?
Jantungku dibuat berdentam-dentam tidak karuan. Alasan apa lagi yang harus aku berikan pada Mas Arman agar lelaki itu percaya? Oh, handphone ini. Aku menggerakkan ponsel yang ada di tanganku di depan wajah. Bibir ini terus mengulas senyuman. Agar Mas Arman tidak curiga kegugupan yang sedang melanda jiwa. Oh, hampir 10-5 detik aku berpikir. Tadinya aku mau nelpon, Mas. Soalnya aku cari-cari Mas Arman gak ada di mana-mana. Jawabku menghela nafas lega. Mas Arman mengangguk. Iya, tadi aku ngerokok sebentar di depan. Cari angin. Balasnya. Sudah yuk, Mas ngantuk. Besok pagi harus pergi ke toko. Ada banyak sekali pesanan. Lelaki pemilik toko material itu membaliknya tubuhnya menuju ke arah pintu. Sepersekian detik aku mengatur nafas yang hampir putus karena rasa takut. Tanganku mengusap kasar wajahku, sebelum akhirnya aku melangkah menyusul Mas Arman ke kamar. Pagi-pagi sekali semua menu sarapan sudah tersaji di atas meja. Aku juga sudah membersihkan rumah dan mencuci baju, agar aku bisa mengantarkan Olivier ke sekolah. Tatapanku beralih pada Olivier yang muncul dari arah pintu. Lengkap dengan seragam putih abu-abu yang melekat pada tubuhnya. Kamu sudah baik kan, Liv? Tanyaku saat gadis bertubuh sedikit subur itu duduk pada bangku meja makan. Dari ekspresi wajahnya, terlihat jika Olivier sudah lebih baik. Iya, Mah. Jawab Olivia tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Pandangannya tertuju pada aneka menu yang tersaji di atas meja. Aku menghela nafas lega. Tanpa sadar bibirku mengulas senyuman saat netra ini menatap pada sosok gadis yang sedang memindahkan lauk dan nasi ke atas piringnya. Coba saja dulu papa kamu tidak meninggal. Olive, kamu tidak perlu punya papa tiri lagi. Cepat aku menyadarkan diri dari perasaan yang tidak semestinya itu. Menyesali apa yang sudah Allah gariskan bukanlah hal yang baik. Keningku berkerut. Merasa ada yang aneh. Jika beberapa hari yang lalu Olivier susah sekali makan, kali ini justru sebaliknya. Piring Olivier penuh dengan menu sarapan yang aku buat. Liv, kamu makannya banyak sekali. Tanyaku heran. Iya, Mah, enggak tahu nih. Olive lapar banget. Jawabnya tanpa menoleh sedikit pun padaku. Ia sibuk menyantap makanan yang ada di dalam piring. Dalam sekejap makanan yang ada di dalam piring Olivier habis tak tersisa. Aku yang mematung di samping bangku meja makan merasa sudah kenyang sendiri melihat banyaknya makan yang Olive habiskan. Ma, enggak ada buah-buahan, belimbing atau apa gitu. Aku tergeragap. Olivia menatapku. Buah? Mama belum beli. Liv, nanti deh kalau Mama ke pasar Mama akan beli. Jawabku. Tatapanku beralih pada Mas Arman yang berdiri di ambang pintu ruang makan. Sekilas netranya melirik pada Olive dan aku melihat hal itu. Ras, aku berangkat dulu ya. Mas, enggak sarapan dulu. Tawaku. Mas Arman melirik pada arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sepertinya ia buru-buru. Terlihat dari ekspresi wajahnya. Olive, kamu berangkat sekolah sama papa? Kan? Mas Arman menatap pada Olivia. Wajah putriku mendadak berubah pias. Kenapa, Liv? Ada apa? Katakan pada mama. Aku hanya bisa membatin. Lidahku terasa keluh saat melihat ekspresi yang tidak bisa aku lukiskan dari wajah Olivia. Olive berangkat sama aku aja. Mas. Aku menyelah. Seketika tatapan Mas Arman beralih padaku. Soalnya aku sekalian mau ke pasar. Imbuhku. Mas Arman terdiam dan tidak menjawab apapun hingga beberapa detik kemudian. Ya sudah, terserah kamu saja. Mas Arman berlalu pergi. 6:30 pagi aku sudah tiba di depan sekolah Olivia. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan yang berarti antara aku dan putriku. Hanya beberapa pernyataan yang aku lontarkan kepada Olive dan dijawab dengan semestinya. Hati-hati di sekolah ya, nak. Ucapku saat Olive mengecup punggung tanganku. Aku menangkap sebuah tatapan tajam sedang mengawasi putriku dari pintu pagar sekolah. Tapi saat aku melisik sosok pemuda yang mengenakan seragam sama dengan putriku, sosok itu sudah pergi. Apakah Olive ada masalah dengan pemuda tadi? Iya, Mah, jangan lupa titipan Olive. Kalau ada sama mangga yang mangkal itu ya. Mah, Olive lagi pengen banget. Ada yang meremas-remas dadaku mendengar permintaan Olivia. Apakah Olive sedang ngidam? Bersambung.